A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam selalu terucapkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, kita masih pada mata kuliah usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Kita di pertemuan ke-11 yang insya Allah kita akan bahas terkait dengan penerapan maqasid dalam ketentuan ekonomi syariah. Otot yang kita pelajari hanya dua, yaitu kita bicara tentang maqasid amah dan setelah itu kita maqasid khasah. Jadi tujuan-tujuan yang sifatnya umum dan tujuan-tujuan dalam transaksi ekonomi terkait tentang yang khusus yaitu riba dan wara. Baik. Sebagaimana kita ketahui rekan-rekan sekalian, dalam maqasid syariah kita sudah belajar terkait tentang hifdzuddin, penjagaan atau perlindungan terhadap agama. Terus perlindungan terhadap jiwa, hifdzun nafas, terus perlindungan terhadap akal dan intelektual, perlindungan terhadap nasab atau kehormatan, dan perlindungan terhadap harta. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus pada satu poin, yaitu perlindungan terhadap hifdzu al-mal, yaitu harta. Nah, pada hifdzul mal di sini, penerapan maksud syariahnya merupakan penjabaran dari maksud yang besar, yaitu berupa hifdzul mal, penjagaan dan penuhan hajat maslahatan akan harta. Maka dari itu, hifdzul mal ini terbagi menjadi dua, maqasid amah dan maqasid khassah, yang sifatnya umum dan juga yang sifatnya khusus. Nah, apa saja dari dua maqasid ini? Yang khusus, umum dan khusus. Yang amah itu maksudnya apa? Tujuan-tujuan umum adalah tujuan disyaratkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. Jadi umum secara umum dalam transaksi jual beli atau ekonomi itu nanti dijabarkan. Sedangkan yang khosoh ini artinya khusus, itu tujuan disyaratkan suatu hukum tertentu atau bisa juga disebut dengan maqasid juz'iyah. Maqasid khosoh ini adalah hasil dari istiqra, yaitu kajian dari ulama terhadap nas-nas dan hukum-hukum syariat dan menghasilkan kepastian atau qat'i bahwa syariat ini telah menetapkan sebagai tujuan yang diberikan akibat dan implikasinya. Jadi kalau amah itu sifatnya umum, kalau khosoh itu sudah dikaji dulu yang sifatnya spesifik. Nah, sekarang kita masuk pada amah, maqasid umum ketentuan ekonomi syariah. Jadi umum ini rekan-rekan sekalian. Maka minimal kita bisa dapati hal-hal seperti ini, yaitu ada 10 yang dalam maqasid amah. Di antaranya ada setiap kesepakatan harus jelas, setiap kesepakatan harus adil, komitmen dengan kesepakatan, melindungi hak kepemilikan, ketentuan akad-akad syariah. Setelah itu dilanjutkan dengan harta harus terdistribusi, kewajiban bekerja dan produksi, investasi harta, investasi dengan akad mudharabah, dan yang terakhir adalah keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Nanti dibahas dalam al-kharaju bidzaman itu di akhir. Pertama adalah kesepakatan harus jelas. Setiap kali ada kesepakatan, ada akad, maka harus jelas. Setiap kesepakatan yang terjadi dalam bisnis, maka harus diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Artinya, memang dalam setiap kali ada akad harus jelas, gamblang, dan tidak ada perselisihan nanti ketika akad itu berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ini jelas sekali ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dalil akan hifdzul mal, yaitu penerapan dalam praktek bisnis. Pada unsurnya adalah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan, mengkonsumsi, mempergunakan harta kalian dengan cara yang batil. Maka hifdzul mal yang dimaksud yaitu apa? Diimplementasikan dengan ketentuan tausiq, pengikat-pengikat dalam akad muamalah maliyah, muamalah-muamalah yang sifatnya kepada harta, pertukaran harta. Seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus tercatat, disaksikan dan boleh bergaransi agar setiap pihak akad rela sama rela dan sebagainya. Ini artinya harus jelas. Ini yang pertama. Yang kedua harus adil. Nah, dalam prinsip adil yang diberlakukan dalam bisnis adalah apa? Kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Nah, ini berlaku adil, menunaikan, melaksanakan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang masyru', yang disyariatkan, profesional, itqan, menyalurkan dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban hak hartanya. Ini yang disebut dengan keadilan. Ibnu Ashur beliau menyatakan, Imam Ibnu Ashur menyatakan, yaitu apa? Adil dalam bisnis adalah bagaimana berbisnis dan mendapatkan harta itu dilakukan dengan cara yang tidak menzalimi orang lain. Jadi pada titik beratnya Imam Ibnu Ashur menyatakan bisnis itu tidak menzalimi orang lain.
baik dengan cara komersial atau non komersial atau tabarruk sosial. Ya, jadi bisnis ya sifatnya jangan sampai ada yang terdolimi atau mendolimi. La tuzlimun wa la tuzlamun. Di antara sana yang dilakukan atau dilakukan oleh syarat ini untuk mencapai tujuan adil adalah apa? Berinfak dan tidak menghabulkan harta. Jadi di sana ada penyaluran ya, distribusi dengan cara berinfak. Maka disebutkan dalam konteks hadis fasyubu, ada fasyubu bai'akum atau fasyubuhu. Ada dua redaksi di antaranya, yaitu bis sodaqah, campurilah, sisipilah dalam setiap kali transaksi di antaranya dengan sodaqah infak dan tidak menghabur-haburkan harta, tidak israf ya. Matthew Gabin dalam risetnya berjudul Incorporating Fairness into Game Theory and Economics menyatakan bahwa dalam setiap transaksi ada dua kesepakatan yang harus terpenuhi, yaitu kesepakatan pasar market equilibria dan kesepakatan rasa keadilan fairness equilibria. Jadi ada dua titik yang harus temukan. Yang selanjutnya, setiap kesepakatan harus adil. Ini lanjutnya ini. Nah, contohnya apa? Kesepakatan antara perusahaan besar dengan perusahaan pelanggan kecil yang merasa tereksploitasi karena tidak ada pilihan lain sehingga mereka harus menerima kesepakatan pasar. Nah, ini terjadi eksploitasi ya, artinya tidak ada choice, tidak ada pilihan yang lain. Maka Robin menyatakan kesepakatan seperti ini tidak akan stabil, bahkan cenderung merapuhkan karena pelanggan merasa tidak nyaman dan ketika ada pilihan lain yang dapat memberikan rasa keadilan, mereka akan cepat berpindah. Dampaknya ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi, maka volume perdagangan akan menyusut. Pelanggan yang tidak mempunyai pilihan lain lebih baik untuk mengurangi volume transaksi pada jumlah kebutuhan minimal. Pada saat mereka memiliki pilihan lain yang kadang belum tentu, lebih baik mereka akan pindah. Ya jelaslah ini secara teori seperti itu. Bagi mereka lebih baik meninggalkan yang sudah jelas tidak memberikan rasa keadilan dan mencoba peruntungannya pada pilihan yang baru. Ini normal. Makanya dalam Islam syariatkan tentunya harus berlaku adil. Selanjutnya, komitmen dengan kesepakatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah, tepat-tepatilah akan akad-akad kalian, pengikat-pengikat kalian. Ayat ini menegaskan tentang kewajiban memenuhi setiap kesepakatan dalam akad, yaitu berupa kesepakatan-kesepakatan ya, termasuk akad-akad bisnis. Karena setiap akad berisi hak dan kewajiban setiap peserta akad pelaku, ada penjual, ada pembeli, ada pemberi sewa, ada yang menyewa. Dan setiap kesepakatan bisnis akan berhasil juga ditentukan dengan komitmen peserta akad dalam memenuhi setiap kesepakatan akadnya. Ya, komitmennya harus ada, berkomitmen. Selanjutnya, melindungi hak kepemilikan. Maka para ulama telah bersepakat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil diharamkan. Dan ketentuan ayat yang disebutkan tadi An-Nisa ayat 29. Oleh karena itu Allah SWT memberikan hukuman atas setiap kejahatan terhadap harta. Ta'addi 'alal amwal. Ya, ada hukumannya. Sanksi atau atas ta'addi atau kejahatan tersebut ada dua, yaitu hukuman yang telah ditentukan berupa had, seperti hukuman terhadap tindak pidana pencurian, ada dipotong tangannya. Yang kedua yaitu hukuman sifatnya takzir. Itu dibilang takzir. Takzir itu apa sih? Dibilangnya tindakan pidana yang belum ditentukan dengan batasan-batasannya. Jadi kayak diberikan ketentuan oleh hakim sih. Dengan adanya sanksi tersebut, hak kepemilikan setiap orang baik muslim maupun muslim itu dilindungi dalam Islam. Jadi ada perlindungan kepemilikan ya, tidak semena-mena, itu maksudnya. Ketentuan akad-akad syariah itu bagaimana? Dalam teori akad-akad perpindahan hak milik atau tamlikat, maka ada 5 tujuan maqasid dalam ketentuan sah dan tidak sahnya sebuah akad tersebut. Di antara kelima hal tersebut adalah apa? Pertama, rawaj, ada namanya distribusi. Ada namanya wuduh, kejelasan. Ada namanya hifz, terpelihara satu dengan yang lain. Ada namanya sabat, yaitu stabilitas. Yang terakhir adalah adil, yaitu berupa keadilan. Seperti itu. Selanjutnya, harta harus terdistribusi. Ya, kaila yakuna tulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai disebutkan di surat Al-Hasr ayat 7 itu, yaitu harta itu hanya berputar di antara orang yang kaya. Maka harta itu harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi ataupun distribusi. Di antara sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan distribusi, tadawul, distribusi, itu ada beberapa di antaranya. Satu, Islam mensyariatkan akad-akad, baik akad bisnis, muawadat, atau akad sosial, tabarruk, agar setiap harta bisa berpindah tangan dari satu pihak lain. Jadi ya, dengan cara misalkan komersial, yaitu muawadah, berpindah. Orang jual beli, orang sewa menyewa, perwakilan, dan sebagainya. Sedangkan ada yang kedua tabarruk. Tabarruk sifatnya perpindahan harta dengan memberikan sosial. Misalkan infak, sedekah, dan sebagainya.
Islam membolehkan akad-akad yang mengandung sedikit gharar seperti akad yang salam sebagaimana ada rukhsahnya. Ada sedikit gharar. Artinya ghararnya gharar yasir, gharar atau ketidakpastian yang sedikit yang masih bisa tanggungan atau bisa diberikan keterangan-keterangan yang nampak dan jelas sekali. Maka di sini ada rukhsah sehingga harta bisa berpindah kepemilikan dengan akad-akad ini. Islam mencarikan akad-akad yang bersifatnya luzum, yaitu salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak boleh menfasakh, mencabut diri kecuali akad dengan persetujuan tanpa pilihan kecuali jika disepakati ada syarat dalam akad tersebut. Yang selanjutnya Islam melarang menimbun uang, menimbun harta, karena jika uang tidak beredar maka akan mengakibatkan tertanggungnya keseimbangan keuangan, perdagangan dan sosial. Tidak boleh kita berlaku ihtikar, penimbunan itu tidak boleh. Selanjutnya, Islam melarang setiap bentuk praktek riba dengan menghilangkan sikap empati para pelaku riba terhadap sesama dan karena seluruh tujuannya adalah mendapatkan harta dari sekian banyak orang, termasuk dari harta orang yang membutuhkan. Maka ini jelas-jelas pelarangan terkait tentang riba tersebut. Islam melarang perjudian, ya merugikan produksi dalam umat ini, melumpuhkan sumber daya insani, sehingga tujuan investasi tidak tercapai karena dengan terkonsentrasinya harta pada tangan pelaku judi dan sesungguhnya distribusi yang berbahaya dan tidak melahirkan produksi termasuk implikasi moral yang timbul seperti pemusuhan dan dengki. Ya jelas ya. Ini pelarangan terkait dengan judi. Biarpun kalau kita lihat secara akal yang mohon maaf tidak standar ya, karena menganggap orang melakukan judi itu untung dan sedangkan yang lain rugi. Jadi tidak diperbolehkan seperti itu. Yang terakhir memenuhi hajat akan harta. Di antaranya dengan memudahkan ketentuan hukum terkait praktek muamalat. Di antaranya dengan menegaskan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya setiap kali asal muamalah itu boleh. Jadi boleh dengan kemudahan hukum dalam bisnis maka melahirkan perpindahan kepemilikan dan transaksi menjadi mudah sehingga barang dan jasa terdistribusi kepada sekian banyak pelaku bisnis karena salah satu alat distribusi tersebut adalah kontrak bisnis. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kewajiban bekerja dan memproduksi. Ya, ini termasuk kategori tujuan amah, maqasid amah. Di antara maqasid syariah adalah kewajiban bekerja dan produksi. Kewajiban ini berdasarkan istiqra, yaitu kajian-kajian oleh ulama terhadap dalil-dalil yang memberikan dalalah qat'iyah. Maka contoh bahwa bekerja produksi itu hukumnya wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Ini jelas ya surat Al-Mulk ayat 15. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, dalul, mudah, tunduk. Maka berjalanlah di atasnya, di atas segala penjurunya, fi manakibiha, penjurunya. Terus wakulu makanlah sebagian mir rizki, dari rizkinya. Wa nusyur dan hanya kepadanya kamulah akan kembali setelah dibangkitkan. Ayat itu Al-Mulk ayat 15. Dalam ayat di atas menyatakan bahwasanya Allah SWT memerintahkan untuk berjalan di muka bumi ini mencari nafkah, mencari rizki. Dalam konteks makosid, mencari rezeki menjadi wajib untuk menyediakan kebutuhan harta dari aspek wujud, karena tanpa bekerja tidak mungkin ada uang dan harta akan terkumpul. Objek kepemilikan yang dilindungi oleh syariat mencakup dua hal, yaitu memiliki fisik barang, milkiyatul yad, terus yang kedua memiliki kemanfaatannya. Terus oleh karena itu dilarang menghalangi dan persulit pemilik barang untuk mengelolanya dan memanfaatkannya karena bertentangan dengan maqasid syariah dalam melindungi hak kepemilikan setiap orang karena itu hasil kerja yang legal, masyru'. Selanjutnya investasi harta. Seluruh ulama telah berkonsensus bahwa investasi harta itu hukumnya wajib bagi setiap individu ataupun kelompok. Maka manhaj atau cara syar'i ya dalam pengaturan masalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bekerja itu hukumnya wajib menurut syariat Islam untuk merealisasikan maqasid syariah dalam hifdzul mal min janib al-wujud, melindungi harta, hajat harta dari aspek penyediaan hartanya. Dengan bekerja akan menghasilkan keuntungan dari usaha dan kerjaannya. Yang kedua atau yang B, setelah memiliki keuntungan maka ia berhak untuk menggunakannya dan menginfakkannya sebagai atau sesuai dengan ketentuan syariat tanpa israf, berlebihan dan tabdzir, pemubadiran. Terus yang ketiga, C, jika ada kelebihan harta setelah diinfakkan tersebut, maka dana tersebut tidak boleh didiamkan, tidak boleh ditimbun. Karena itu, hal ini adalah penimbunan yang diharamkan menurut Al-Quran dan hadis. Juga diharamkan karena bertentangan dengan maqasid syariah. Islam tidak menyukai adanya tindakan penimbunan harta yang sia-sia. Jadi dengan argumen ilmu ekonomi, kita berusaha menjelaskan bahwa salah satu maksud larangan penimbunan harta adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia itu sendiri.
Selanjutnya, investasi dengan akad mudharabah. Ya, tidak boleh dengan akad qard, utang piutang yang nanti diambil kemanfaatan yang tidak boleh. Kalau utang piutang untuk sifatnya tabarruk, sosial itu dinyatakan sah. Maka maksud syari dalam mudharabah bisa dilihat dari dua hal. Pertama, jika seorang memiliki kelebihan harta dan memiliki kemampuan untuk mengelolanya, maka ia harus bekerja dan mengelolanya sendiri. Jadi kalau udah harta dan ada kemampuan ya dikelola. Dan jika usahanya berhasil, maka seluruh keuntungan menjadi haknya. Hal ini sesuai dengan maqasid syariah bahwa keuntungan harta itu menjadi hak miliknya. Sesuai dengan kaidah fikih, al-ghunmu bil ghurmi wal kharaju bil dhaman. Profit muncul bersama risiko. Jadi al-kharaju bil dhaman. Jadi artinya ya setara ya, seimbang. Itu ada high risk high return lah bahasa kita. Jika harta tersebut rugi atau rusak, maka akan menjadi tanggungan miliknya, kecuali jika kerugian dan kerusakan tersebut diakibatkan oleh pihak lain. Yang kedua, jika seorang yang memiliki harta tetapi tidak mempunyai skill pengelolaan, maka ia harus mengerahkan kepada pihak lain untuk mengelolanya, yang disebut dengan mudharabah ini. Maka ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip real based economy mengharuskan setiap aktivitas moneter berkaitan dan berjalan seimbang dengan sektor real. Jadi artinya tidak boleh terjadi namanya bubble ekonomi di mana finansial itu tidak berbasiskan pada base ekonomi real. Nah, ini yang menjadikan permasalahan pada saat ini. Keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Al-kharaj bidzaman. Maka Rasulullah bersabda, jangan menjual barang yang belum ada di sisimu. Wala tabi fi malaysa indak. Dalam prinsip ini maka keuntungan ghumnu ribah atau ribah di sini maka atas modal sah didapatkan. Pemilik modal telah mendapati risiko atas modalnya juga. Itu juga. Contoh dalam akad qard, pihak yang meminjamkan wajib mengembalikan pinjaman tersebut dengan kondisi apapun. Ia harus menggantikannya jika rugi, rusak, atau berkurang, walaupun karena sebab-sebab yang di luar keinginannya. Sedangkan bagi pihak yang meminjamkan, ia hanya berhak atas modalnya saja, tanpa bunga dan tambahan yang lain. Jika pinjaman tersebut menghasilkan keuntungan, maka pihak yang meminjam mendapat hak keuntungan karena ia yang bertanggung jawab atas harta pinjaman tersebut. Maksudnya, pihak yang meminjam mendapat keuntungan karena ia menanggung risikonya. Saat Islam menjadikan kharaj dan doman berjalan beriringan. Kharaj tidak bisa didapatkan kecuali dengan doman. Iyalah, tidak mungkin. Maka kharaj ya dengan doman. Ya, tentunya keuntungan itu ada risiko. Dan sedangkan doman adalah kemungkinan doman karena doman belum terjadi. Jadi artinya ya maksudnya ya ada penanggungan ya, ada ditanggung. Jadi kalau transaksi itu ada tanggungannya, ada penjaminannya, sehingga nanti ada keuntungan dan kerugian yang muncul di situ. Maka dalam qard di atas ada dua pilihan. Pertama, memilih doman dengan cara memberikan pinjaman qard al-hasan tanpa bunga. Tidak. Yang kedua, memilih kharaj, memilih namanya risiko dengan cara menyerahkan dana tersebut sebagai modal usaha, maka ia berhak atas keuntungan dan menanggung risiko kerugian atas tersebut jika terjadi. Jadi, ya artinya berlaku mudharabah, ada kerugian yang muncul di situ dan ada keuntungan yang muncul. Jadi tidak boleh hanya keuntungan saja satu pihak saja. Yang selanjutnya adalah maqasid khasah, maqasid yang khusus terkait tentang riba dan gharar. Bagaimana? Pelarangan riba di surat Al-Imran ayat 130. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini jelas sekali, janganlah kalian orang-orang beriman, yaitu apa? Kamu memakan harta riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu dapat keberuntungan. Jadi ini kadang-kadang yang salah pengertian adhafan mudhafah. Jadi kalau ribanya dikit tidak apa-apa, karena yang dilarang itu yang berlipat ganda. Ini hanya posisi praktek, belum final. Nanti ada di surat Al-Baqarah, yaitu 275. Tafsir ini menjelaskan tentang hukum riba yang diharamkan dalam Islam. Maka setiap pemanfaatan, konsumsi, dan penggunaan riba yang berlipat-lipat itu dilarang dalam Islam. Yang kedua, maksud yang diinginkan dicapai adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian sosial, musawat, dan juga menjauhkan diri dari praktik ribawi yang mengambil hak orang lain secara tidak halal. Tidak boleh kan? Kita lihat pada Al-Baqarah 275 rekan-rekan sekalian. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakum alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salfa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jelas ya? Itu orang-orang yang memakan atau mengambil harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang berdiri yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila dan minal mas. Zalika, kemudian keadaan mereka yang demikian itu, kalau ada di suatu mereka berkata, berpendapat, bahwasanya apa? Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Tapi Allah sangkal dengan apa? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba.
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas sekali ya di situ ayat yang menyatakan pelarangan bentuk segala riba haram itu jelas tuh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang maksud riba dalam ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa maksud riba dalam ayat ini adalah riba menurut arti bahasa, yaitu riba jahiliyah, riba qard, riba yang terjadi tambah menambah pada utang piutang. Sedangkan mayoritas ulama maksud riba dari ayat ini adalah riba dalam jual beli. Pendapat ini juga adalah pendapat Aisyah, yaitu Sayyidatina Aisyah, ada Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lain-lainnya. Maka maksud perbedaan antara jual beli dan riba itu bagaimana? Nah, Allah membedakan antara jual beli dan riba. Perbedaan antara jual beli adalah perbedaan antara kondisi pembeli dan peminjam. Karena kebutuhan peminjam untuk menutupi hajat dirinya dan keluarganya. Sedangkan pembeli melakukan transaksi karena ada kelebihan harta. Ini yang harus ditekankan. Jadi, pembeli merupakan indikator dari kecukupan, sedangkan peminjam indikator dari kefakiran, kekurangan. Oleh karena itu Allah mengharamkan riba karena mengeksploitasi hajat orang fakir. Dan sebaliknya Allah menghalalkan jual beli untuk membantu orang yang membutuhkannya. Seperti itu. Maksud pelarangan riba, qard, utang piutang. Nah, riba qard apa sih? Riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko. Al-ghumnu bil ghubni wal kharaju bil dhaman, dan hasil usaha muncul bersama biaya. Al-kharaj bil dhaman, hasil usaha muncul bersama biaya. Maka transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu, maka tidak boleh. Larangan riba qard itu ada maksudnya. Di antaranya 3. Pertama, menghindarkan terjadinya praktek kezaliman terhadap pelaku bisnis. Karena dalam riba qard keuntungan muncul tanpa ada risiko dan hasil usaha muncul tanpa adanya biaya. Nah, ini bahaya nih. Karena ngutangin orang kan tidak ada risiko, tidak ada muncul penanggulangan risiko tersebut, maka tidak boleh mengambil keuntungannya. Yang kedua, riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah kullu qardin jarra manfaatan fa riba. Setiap kali pinjam-pinjam yang memberikan kemanfaatan kepada kreditor adalah riba. Yang ketiga, mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberian pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan. Maksud pelarangan riba boyo, jual beli. Nah, kalau riba qard itu dalalahnya sudah jelas qat'i. Tapi kalau untuk yang posisi boyo, ini statusnya hukumnya di mana para ulama berbeda pendapat. Riba boyo ini, perbedaan mereka bersumber dari perbedaan tentang ilah dari barang-barang ribawi tersebut. Maka riba boyo adalah apa? Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas dan kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya tidak tunai. Maka di sini ada 2 kan, yaitu riba fadl sama riba an-nasiyah. Riba boyo keharamannya memiliki maksud itu apa? Menghindarkan gharar, ketidakpastian yang terjadi pada jual beli karena jual beli semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Terus selanjutnya maksud lain apa? Agar uang tidak dijadikan komoditas yang dijual belikan sehingga uang melahirkan uang lagi, maka tidak melahirkan barang, maka yang dinyatakan tidak boleh. Maka tentunya uang ya tidak boleh memperankan uang. Uang itu sebagai alat transaksi, pertukaran saja, tidak boleh menjadi komoditas. Palingan selanjutnya adalah talaki rukban, khusus ya. Talaki rukban. Apa sih talaki rukban itu? Praktek jual beli di mana si pembeli menemui atau mencegat penjual sebelum penjual tersebut memasuki pasar. Jadi kalau zaman dahulu normal ya, artinya dicegat, tidak boleh masuk, terus dibeli di situ, terjadi jual beli di luar di situ. Talaki rukban ini mengakibatkan supply dan demand tidak bertemu sehingga tidak terjadi pasar yang sehat dan bisa menentukan harga secara adil. Jadi nggak bisa ya, sehat yang artinya terjadi supply demand ini bermasalah. Maka makosetnya adalah apa? Makoset pelarangan dari talaki rukban itu menjaga stabilitas harga dan harta. Jadi maksudnya harga dan harta yang masuk ke dalam pasar itu agar stabil. Terus menghindarkan kezaliman. Ya, tidak boleh ada kezaliman. Kenapa? Karena biasanya pihak yang menjual itu tidak mengetahui harga yang asli. Maka kalau dalam ekonomi kita sebut dengan namanya asymmetric informations. Terus yang terakhir supply demand akan terjaga. Ya, agar supply demand terjaga, maka akhirnya terjadi namanya equilibrium price, harga yang adil. Larangan gharar dalam hadis. Jadi sahabat Abi Hurairah menyatakan qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Di Rasul melarang akan jual beli hasah. Apa itu hasah? Hasah itu jual beli dengan melempar kerikil. Ada yang menyatakan melempar kerikil atau menempel satu tombak atau batang kayu terus dilemparkan. Nah, itu menjadi miliknya dan sebagainya. Wa an bai'il gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian gharar. Ini periwayatan Imam Muslim. Dalam hadis di atas Rasulullah SAW melarang bai' al-gharar dan bai' al-hasah.
Tentang menjual buah yang belum tampak atau kita sebut dengan sistem ijon. Gharar yang bermaksud dalam hadis ini adalah gharar dalam barang-barang yang biasa untuk bisa dihitung, maka tidak diperbolehkan. Apa sih makosidnya? Nah, makosidnya di sini kita tahu gharar terjadi pada 4 hal. Pertama adalah gharar dalam kualitas, gharar kuantitas, gharar harga, dan gharar pada penyerahan. Di situ ada namanya harga ghaban. Ghaban itu mengambil harga, mengeksploitasi orang yang tidak tahu akan informasi tersebut. Larangan gharar memiliki tujuan bahwa keempat transaksi di atas memiliki objek akad yang tidak pasti. Ada dan tidak pasti diterima pembeli dan harga dan uang tidak pasti diterima oleh penjual. Sehingga tujuan pelaku akad melakukan transaksi tersebut tidak pasti, tidak bisa tersampaikan, itu dia. Maksud lain dilarangkan gharar adalah apa? Agar tidak ada pihak-pihak akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Ini terkait tentang gharar. Nah, ini referensi yang kita tuju. Silahkan teman-teman bisa buka juga. Dan kita akan lebih banyak ekspor nanti di kelas. Saya kira cukup. Kita tutup dengan bersama tasbih kifarah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.